gratis jadi MSG. Iya, MS. Jangan, kita nggak tahu udah ada standar gizi gitu tertentu yang harus dipenuhi. Denger nggak statement itu? Pernah. Mama, papa, Mau mamanya nggak makan. enak gitu. Iya. Saya rasa dampaknya Kurang. sampai sekarang tidak signifikan. Iya. Kasus keracunan makanan ini karena makan siang gratis. Dipertimbangkan lagi ya, kayak nggak mungkin kita bergantung ke makan gratis aja gitu. Iya. Mungkin bisa Teman-teman di sini tidak berkapasitas untuk menjawab Iya, soal itu iya, karena iya, kita benar. anak komunikasi. Ya benar. Warga Indonesia, bahkan dia termasuk tertinggi dalam hal stunting. Kita termasuk nomor berapa gitu di dunia loh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di podcast Mendadak Ngompol, ngomongin politik. Bersama aku Claudia Somba yang akan menemani jalannya podcast beberapa menit ke depan dengan obrolan yang santai tapi tetap informatif dan dengan topik yang menarik untuk kita bahas. Dan tentunya di sini aku nggak sendirian karena aku ditemenin sama kakak-kakak narasumber yang pastinya cantik-cantik dan kece-kece. Kita perkenalkan kakak-kakak kita berikan tepuk tangan. Halo Kak. Hai. Apa kabar? Aku baik. Kakaknya? Halo. Baik. Oke. Kalau boleh tahu kesibukannya akhir-akhir ini apa? Mulai dari siapa dulu nih? Ya, menurut kakak. Kakak dulu deh. Perkenalkan nama dulu kak. Oke, halo teman-teman. Aku Riza Dila. Aku dari tadi udah di sini. Oh, dari. Sebenarnya akhir-akhir ini lagi fokus buat UAS sama nyiapin buat tesis. Terus udah itu aja sih. Itu aja. Kalau aku sibuk kuliah sih Kak, jadi kayak kita banyak tugas, terus kayak ya intinya aku sibuk kuliah akhir-akhir ini kan. Sibuk kuliah. Iya sibuk kuliah. Halo, aku Asifa, biasa dipanggil BB. Kesibukannya mengerjakan ASN. Oh, mengerjakan ASN. Iya. Sama dong. Iya, sama. Banyak ya? Banyak banget, sumpah. Terus semester berapa kalau boleh tahu kak? Oh aku masih maba aku. Oh, maba. Semester 2. Sama dong. Sama. Kalau kakaknya? Sama aku juga maba. Oh, maba S2. Maba S2. Oh iya. Oke, jadi di sini kita akan ngobrolin topik-topik yang sangat menarik dan kita ngobrolnya santai-santai aja, chill, jangan tegang. Iya jangan Relax. tegang. Oke. Kalau boleh tahu kalian udah tahu nggak topik apa yang akan kita bahas saat ini? Ada yang udah tahu nggak? Duh belum lagi. Salah. Ngompol. Ngumpul? Jangan dong di sini. Oh iya, jangan, nggak boleh ya. Jadi di sini tuh kita akan bahas topik yang berkaitan dengan makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Kakak-kakak udah tahu kan? Udah pernah denger nggak? Pastilah. Iya, rame Kayak banget. kemarin sempat rame banget kan topik ini. Jadi topik ini kayak sempat viral juga kan kemarin. Kayak banyak yang memperdebatkan makan siang gratis ini. Terus ini salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo dan Gibran awal-awal mereka menjabat lah sebagai presiden. Nah, sebelum kita masuk ke topik yang utama nih, kayaknya boleh minum dulu. Oh, kakaknya kelihatan pegang banget. Oh enggak, kita santai ya minum dulu. Minum dulu ya, minum. Oke, kita minum dulu ya. Mbaknya juga boleh minum. Ayo minum. Masih ini. Boleh minum dulu. Oke, udah Aman. Udah lumayan relax ya. Nah, kita akan masuk pada topik-topik yang agak agak hot. Dan Hot, ya. Oke. Jadi di sini kita akan mendengarkan sudut pandang dan perspektif dari kakak-kakak di sini. Nah, sebelum kita masuk nih, aku mau kasih sedikit gambaran soal program ini dulu. Biar kita mempunyai konteks yang sama tentang program makan siang gratis ini. Jadi program makan siang gratis ini adalah salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Pak Prabowo dan Gibran selama awal-awal dia menjabat. Terus mereka memulainya itu pada tanggal 6 Januari 2025. Jadi
intinya pemerintah ingin memberikan program makan siang gratis ini kepada anak-anak sekolah mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat, termasuk pesantren. Nah, targetnya itu sekitar 80 juta peserta didik di seluruh Indonesia. Kebayangkan betapa banyaknya 80 juta peserta didik yang harus makan gratis setiap hari. Oke. Terus targetnya ini juga jelas dan mempunyai tujuan yang jelas. Yang pertama itu untuk mengurangi angka stunting di Indonesia yang sekarang masih menjadi masalah yang sulit ya di Indonesia. Terus yang kedua itu untuk meningkatkan konsentrasi peserta didik, karena sekarang masih banyak kan yang anak-anak sekolah yang datang ke sekolah dalam keadaan yang lapar. Ini masih sangat-sangat memprihatinkan gak sih? Iya. Bener kan? Nah, dan yang ketiga itu untuk mengurangi cara mereka untuk jajan di luar, dan biar mereka bisa hidup lebih sehat untuk membangun generasi muda yang bermanfaat lah dan lebih pikirannya itu lebih baik. Nah, program ini kan jadi salah satu janji Pak Prabowo nih di era kepemimpinannya. Tapi seberapa realistis sih program ini dan apa tantangannya dan siapa yang bisa merasakan benefit dari program-program ini? Tapi kita akan membahas topik ini berdasarkan persepsi dan argumentasi kakak-kakak di sini. Jadi tadi kayak yang aku katain, jangan tegang, relax aja biar gak membebani. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan yang paling berat-berat banget nih, aku mau nanya dulu kakak-kakak ini. Kak Risa, Kak Najwa, dan Kak Bebe. Dulu pas masih sekolah itu termasuk tim yang suka jajan di kantin atau tim yang suka bawa bekal dari rumah? Termasuk yang mana nih? Aku yang jajan di kantin sih. Kalau Kak Bebe? Pulang ke rumah. Oh, kok pulang? Oh, deket rumah. Iya, sekolahku depan rumah. Enak. Serius, Enak. asik. Iya, berangkat. Berarti tim jajan di kantin sama tim pulang. Enak banget pulang di rumah. Pulang di rumah. Kalau aku termasuk yang jajan di kantin juga sih. Tapi sekali-sekali bawa bekal lah. Iya. Berarti termasuk Kalau tim- masuk sore nggak sih bawa bekal tuh? Iya, kayak jajan kalau udah sore itu kayak udah kurang, Duit juga Gimana habis. gitu? Kalau sampai sore nggak sampai tuh jajan kita tuh. udah habis ya. Oke, lanjut ya. Jadi program makan siang gratis ini kan terdengar sangat menggiurkan ya. Dan program ini juga udah berjalan. Nah, menurut kalian, makanan ideal yang patut disajikan itu seperti apa sih? Kayak apa? Nasi tahu tempe atau nasi yang harus ada sayurnya, harus ada ini itu, atau udah ada standar gizi gitu tertentu yang harus dipenuhi? Mau dijawab dari sana dulu nih, Boleh Mbak aja. Kak Risa? Yang penting 4 sehat 5 sempurna sesuai yang kita belajar di sekolah ya. Atau mungkin sekarang udah ada tambahan lagi? Ada tambahan nggak sih? Kayaknya enggak deh, Nggak ada ya? masih Tetap 4 ya? sehat 5 sempurna. Kayaknya ada tambahan ada. di belakangnya itu. Susu. Susu 4 sehat 5 Di sempurna. belakangnya itu ada lagi. Isi piringku. Oh iya isi piringku itu kemarin yang baru kan, launching. Aku baru tahu lagi. Oh iya. Iya. Nah, kita jadi sama-sama belajar ya. Oh, Di sini kan kita belajar. Oke. Terus kalau Kak Najwa? Kalau aku sih, menurut aku yang bergizi itu kalau yang pertama itu protein itu tahu mungkin ya. Tahu. Tahu bisa, telur Tahu, Iya, iya bisa. tahu, telur gitu. Terus tempe itu proteinnya. Terus kalau apa lagi ya? Sayur. Oh iya, sayur bebas Harus saya. Pas sayur sama buah. Terus tambahannya susu. Kalau menurut aku itu makanan bergizi. Iya sih benar. Harus ada susu juga. Susu tambahan. Mau nambahin dari KB. Najwa. Oh, Kak Najwa. Itu kan proteinnya udah termasuk tahu tempe ya. Mungkin bisa lebih ditambah dengan ayam mungkin ya. Kan itu juga termasuk protein. Iya, Terus ayam. karbo juga. Yang penting tuh karbo, protein, vitamin sudah cukup. Intinya harus Cukup bergizi ya. terpenuhi lah gizinya. Oke, nih ngomong-ngomong soal gizi kan nih. Pernah denger nggak statement yang mengatakan anak-anak yang makannya itu terpenuhi dan gizinya terpenuhi lebih mudah fokus belajar daripada anak-anak yang gizinya kurang ke kontrol nih. Pernah denger nggak statement itu? Pernah. Nah,
menurut kalian ini gimana? Atau mungkin punya pengalaman pribadi atau pengalaman temennya? Boleh diceritain? Gimana? Kalau dari aku sih statement itu tuh sebenarnya nggak bisa ya kita kayak bisa masuk akal karena mungkin orang-orang yang lebih ini kan lebih banyak apa ya itu omongannya, maksudnya lebih banyak uang mungkin Iya, itu iya. lebih banyak Terjamin. iya terjamin karena dia emang cukup untuk membeli itu semua Untuk memenuhi gizinya. untuk memenuhi gizi tuh mereka bisa beli kayak orang nggak mampu mana sih yang bisa beli gandum atau yang kayak mahal-mahal gitu kan nggak bisa nggak sih mereka maksudnya makanya itu kayak mereka lebih punya peluang untuk makan bergizi karena mereka memiliki budget yang banyak daripada yang tidak mampu itu. Nah jadi makanya itu aku membenarkan statement itu mungkin ya karena mereka bisa membeli sementara yang tidak mampu belum tentu mungkin bisa tapi dalam jangka waktu lama. Kalau mereka kan habis bisa beli lagi tapi kan kalau yang nggak mampu harus dikumpulin lagi kan itu agak sulit. Iya, menurut aku benar gitu sih ya. Kalau menurut Karisa atau KBB gimana? Atau setuju sama Kak Najwa? Jadi mau Karisa tambahan? dulu? Kayaknya aku terakhir aja ya. Oh ya, Kak Dede. Aku sih setuju ya sama statement yang dikeluarkan kalau makan yang bergizi itu pengaruh banget ke pola pikir ya. Karena sejauh ini yang aku temuin karena aku hidup di lingkup masih perdesaan yang masih susah masih pelosok lah, pelosok. Itu dari yang aku lihat itu generasinya emang kurang karena makanan bergizinya pun belum tercukupi. Masih susah ya. ya? Beda sama yang anak kota, dia emang lebih pinter menurut aku karena orang tuanya juga berkecukupan, jadi itu sebuah privilege. Jadi gizinya seimbang, sangat memenuhi pola Iya, pikir ya? benar. Kalau Kak Riza gimana? Mungkin aku pelengkap buat Mereka mereka berdua. Sebenarnya makanan sehat atau enggak, atau terus pasti ada tujuan ekonomi, ada tujuan lainnya. Nah, menurut opiniku sendiri itu kenapa sih harus makan gratis kalau misalnya bisa diganti sama suplemen gizi yang nominalnya itu sama kayak si budgetnya makan gratis. Karena itu kan jauh lebih bergizi dan berdampak. Nah, karena bisa aja si anak itu bisa jadi senang dan dia sehat. Nah, orang tua juga bisa terbantu dong ekonominya walaupun nggak signifikan. Iya, benar. Nah, jadi bahas soal makan siang gratis, menurut saya ya gratisnya aja yang menarik. Gratisnya aja yang menarik. Kita semua kalau misalnya ada gratis pasti menarik, mau. Soal kualitas dan lain-lain, ya kita nggak bisa menjamin karena ada masalah kesehatan atau ekonomi itu kan sifatnya subjektif. Iya, benar. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, iya sih, makanya kayak susah juga sih mau memenuhi gizi untuk seluruh anak Indonesia. Makanya mereka mungkin karena salah satu hal itu mereka menerbitkan inilah, Kak. Nah, tentunya program ini ada baiknya juga ya, karena melalui makan siang gratis ini mereka bisa sambil belajar, dapat edukasi bahwa makanan bergizi itu seperti ini, seperti itu. Jadi mereka bisa sambil makan, bisa sambil belajar. Mereka tahu kalau makanan bergizi ini ada susu dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong nih, kan kalau kata kakak tadi kayak kenapa nggak diganti aja kan? Terus kesehatannya juga kurang ini kan Kak? Gimana? Iya, kalau diganti pakai suplemen gratis kan dia lebih terjamin karena itu udah jelas tuh bentuknya. Iya benar. Aku mau nanya nih, kalau misalnya pakai suplemen gratis, untuk meminum suplemen gratis itu emang kita nggak perlu makan? Perlu makan sih. Ya, Makanya mereka biar biar lebih iya. berarti suplemen itu biar makannya tuh membantu tambahan. Berarti kita makan tetap ya? Makan harus dong. Makan kewajiban. Oke. Nomor satu ya. Terus ngomong-ngomong nih, kemarin kan sempat viral kan karena makan siang gratis ini banyak siswa yang keracunan makanan. Pernah lihat nggak? Kan sempat viral kan itu di platform. Kayak beberapa sekolah gitu lah. Nah, salah satunya ini di Sukoharjo, sekitar puluhan siswa.
kalau nggak salah itu ada 40 siswa yang keracunan karena makan ayam dari makanan bergizi gratis ini. Terus kira-kira menurut kakak ini gimana nih menurut kakak ini dengan kasus keracunan makanan ini karena makan siang gratis? Oh, dari platform yang aku baca ya, aku cari tahu lebih dalam itu tuh ternyata itu salah penyajiannya, salah penyajian ayam apa gitu jadinya. Mereka keracunan. Iya, dan itu cuman di situ aja, nggak menyeluruh. Dan mungkin itu menurut aku nggak berdampak ke semua makan gratis yang ada, tapi cuman di situ dan itu karena salah pengolahan. Kurang pengawasan aja nggak iya, sih? Justru pengawasan itu jadi ada kerjaan Iya. karena keracunan itu kan. Nah, jadi mereka tuh mencari-cari ininya penyebab. Oh, kenapa ternyata ada salah penyajian pada ayam di makan gratis itu. Ternyata ada ininya loh, singkatannya BKM apa gitu. Makanan bergizi gratis. Iya. MBG, ya MBG. Aku apa Makanan MBG? bergizi Ya, gratis. MBG itu biar kita lebih singkat aja. Iya, kayak agak panjang ya. Makan siang gratis, makan bergizi MBG gratis aja kali Oke. ya. Kalau MBG. makan siang gratis jadi MSG. Iya, MS. Jangan, kita Jangan MBG aja dong. biar lebih wild gitu. MBG ya. Iya. Nah, kalau menurut Kariza atau KBB gimana dengan kasus ini? Kaliza mau jawab dulu? Atau dulu boleh. Boleh. Menurut aku juga sama kayak Najwa karena SOP di wilayah itu sendiri ya. Jadi nggak ngaruh langsung ke semuanya. Karena kemarin yang sempat aku baca itu langsung nyalahin atasannya kan. Bahkan bisa kita lihat dulu ke bawahnya udah bener atau belum cara penyajiannya kayak gitu. Jadi masih bisa jalan lah. Ya, masih lah. Soal lagi SOP-nya benar Iya. dan pengawasannya itu benar juga. Kalau Kariza gimana? Balik lagi aku sebagai pelengkap. Ya. Jadi pelengkap ya. Oke, Oke. pelengkap. Sebagai pelengkap aja, Oke. karena di sini aku bajunya hitam sendiri. Oh ya, Oh iya, kita marun banget ya kita nih. ini hitam kok ininya. Oh iya jilbabnya. Ya. Iya. Sama, begini aja. Ini hitam soalnya kita. Biar kakaknya nggak kerasa. Iya, biar kakak sendirian. masih ya. Makasih ya. Iya. Dan nggak ngerasa sedih. Iya, Iya, sedih. biar nggak ngerasa sendirian. Gak apa-apa, sebenarnya kita di balik layar juga banyak orang. Oh iya. Iya. Belum tahu sebenarnya kita di sini Banyak. ada banyak. Tepuk tangan dulu ya. Jadi kakak. Oke, lanjut ke pertanyaan balik tadi. lagi, di dalam program ini pasti banyak melibatkan pihak ketiga. Ada pengadaan barang, ada supplier, sampai yang menyediakan makanannya. Nah, memang ini kan banyak banget nih lapisannya. Iya. Jadi mungkin agak sulit untuk terkontrolnya. Apalagi dari atas sampai ke bawah, belum lagi Iya. nanti ke desa, belum masuk ke pelosok, belum Iya, masuk ke iya, mana-mana. benar-benar. Itu untuk sortirnya dan filternya memang agak sulit. Jadi ya nggak bisa dipastikan semuanya baik dan lancar. bener-bener Iya, bener-bener Pasti ada plus minus kesalahan Iya, gitu ya. pasti. Ya, benar sih. Jadi bisa dibilang itu kelalaian pada SOP juga ya. Iya. Dan penguasaan pada program makan gratis ini. Nah, kalau program ini terus berjalan selama 5 tahun ke depan, kalian optimis nggak sih bakal ada perubahan nyata kepada generasi muda ke depannya, apalagi untuk anak-anak sekarang ya, yang masih dalam bangku SD, SMP, SMA. Mereka ini nggak sih, bakal ada perubahan nyata dalam segi kesehatannya? Kalau aku sih optimis itu berhasil. Karena ya emang dari SDM kita tuh kayaknya yang paling dominan itu kekurangan makan menurut aku. Pangan. Karena dengan banyaknya di sekeliling kita ya mungkin banyak seperti kayak pengemis atau kayak intinya orang-orang yang mencari nafkah dengan cara apapun, pasti itu utamanya mencari makan kan. Iya, Jadi makanya benar-benar. aku kayak jadi makanya aku lebih kayak bener-bener setuju sama makan gratis itu. Ya, dan optimis. Optimis Kalau sekali. kedepannya pasti ada perubahan nyata. Semoga. Amin. Kalau KBB, Menurut aku sih 50-50. 50-50 Iya, ya. karena kalau misalnya jagain makan gratis aja nih, kayak selama 5-10 tahun ke depan dengan anggaran yang banyak, itu kan harus dipertimbangkan lagi ya. Kayak nggak mungkin kita bergantung ke makan gratis aja gitu. Mungkin Iya. bisa disejajarin sama lapangan kerjanya.
biar enak, biar nggak mungkin dong kita bakal bergantung terus ke makan siang gratis. Cuman Iya. itu bisa, tapi programnya harus berjalan tetap, Berjalan ada terus. evaluasi biar tetap jalan dan berhasil. Iya benar. Kalau Kariza Oke, seperti balik biasa. lagi. kita bikin berbeda ya, jadi Ya, ya ada iya. banyak pendapat di Oke. sini. Nah, kita balik lagi. Nah, kalau misalnya tujuannya itu biar sehat sama anti stunning, kenapa nggak dibagiin balik lagi ke suplemen gratis, Ya. tapi senilai nominal yang ada. Nah, terus kalau tujuannya ekonomi, saya rasa dampaknya Kurang. sampai sekarang tidak signifikan. Iya. Ini berdasarkan opini ya, Iya. opini ya. Nah, karena sekarang kita aja pasti pakai handphone semua. Apa sih yang kita butuhin? Paketan internet kan. Nah, Iya, itu pasti aja lah. kan sekecil itu sebenarnya masih Diusahakan. belum ya, maksudnya masih belum cukup lah Oh. untuk kita handle sendiri. Iya. Tuh, kurang lebih seperti itu. Nah, ada lagi sih sebenarnya terakhir satu. Ya. Silakan Kak. Karena tadi judulnya apa? Makan siang gratis. Makan siang Makan gratis. siang. Makan kan? bergizi gratis. Ngomongin politik. Ya, Oke, benar, berarti politik. terakhir kita tambahin politik sedikit. Nah, memang kalau tujuannya itu politik atau hal lain, ya sekali lagi sepertinya saya dan teman-teman di sini tidak berkapasitas untuk menjawab soal itu Iya, karena kita benar-benar. anak komunikasi. Ya, benar. Oke. Itu kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut ya. Iya. Kalau berbincang soal makan siang gratis kan tadi, siapa aja sih yang diuntungkan kalau menurut kakak ini? Menurut kalian, kalau anak-anak sekolah dikasih makan gratis, yang lebih seneng ini kan orang tuanya atau anak-anaknya? Karena kan sebenarnya yang makan itu anaknya. Tapi kita juga mengingat kayak yang Kak Najwa ngomongin tadi, bahwa orang tua juga memikul beban finansial karena berada di bawah garis kemiskinan. Kalau menurut kalian gimana? Boleh duluan Kak. Dari tadi aku mulu. Ya, Iya, Bebe aja dulu, gantian Kak Bebe. dong. Kalau aku sih sebenarnya itu sama-sama diuntungkan ya, Iya. anak dan orang tua. Tapi kalau buat kalangan yang menengah ke bawah, mungkin yang diuntungkan orang tuanya. Karena kan kalau menengah ke bawah itu dia juga kurang ya dalam makannya. Jadi ketika ada program ini merasa terbantu, baru anak-anaknya seneng karena dia bisa mungkin nggak pernah makan ayam terus dapat makanan yang enak bergizi, jadi kayak happy dia. Tapi justru kebanyakan anak kecil tuh malah nggak suka sayur nggak sih? Di makan gratis ini ada sayurnya kan? Ada ya? Sayur Ada. dan mereka kayaknya kurang. Kurang kan, Kalau aku kurang ya, suka. kalau aku ya kayaknya Ya sih, aku pernah lihat juga Iya kayak kan? mereka malah nggak dimakan, Iya. terus yang dimakan cuman ayam, terus minum susunya diminum, Atau tapi buahnya, sayurnya nggak. disisain gitu. Berarti menurut aku yang seneng tuh orang tuanya. Kalau anak-anaknya kebanyakan tuh banyaknya kita tuh ya nggak suka sayur gitu. Mungkin dari kita mungkin ada yang nggak suka sayur nih, jangan-jangan. Aku nggak suka. Kamu nggak suka? Kamu sendiri ya? Aku suka sih. Mbak Yari suka Suka apa? sayur. Tergantung sayurnya sih. Oh, kangkung pasti suka. Iya, tapi batangnya jangan ya, daunnya Oh, aja. daunnya aja. Daunnya Boleh, aja. boleh. Oh, kenapa batangnya emang? Ada ulatnya soalnya. Oh iya. Iya, Oh iya, emang pernah iya? makan terus ada Oh iya. ulatnya, jadi Aku Jadi yang dari situ trauma. nggak suka. Aku yang geragas ini nggak tahu ya, Kak, itu nggak tahu. Nggak pinter ya? Iya, enggak. Jadi nggak suka ya. banget. Ya, semuanya Kursi juga dimakan. Apa dimakan aja? ini. Jangan dong kalau kurang. Aman aja. Oke. Oke, kalau Karisa gimana? yang seneng ya. Iya, yang senang. Iya, senang. Siapa nih? Siapa yang Sebenarnya tergantung menunya, balik lagi. Oh iya, Tergantung benar. menunya. Anak itu bisa seneng kalau Menunya Menunya enak, enak, Iya. enak. Tapi kalau Iya misalnya lagi. enggak ya udah lah, ya tetap Iya aja sih. balik ke orang tuanya. Mama, papa, mamanya nggak makan. enak. Gitu. Iya. Kan Tergantung mungkin menunya. ini ya, ada di daerah yang kayak di daerah anaknya yang senang duluan. Iya. Karena Iya, benar. mungkin mereka juga kurang dalam mendapat makan bergizi. Tapi sebenarnya aman sih, semuanya senang. Iya. Kak, udah pada lihat belum sih yang di nya segede-gede kita tahu? Anak SD-nya segede kita. Nah itu tuh, Stunting ya, iya, oh Iya. itu stunting. Enggak stunting kan. Enggak. Tapi itu kayaknya itu karena mereka ini kali ya, kurang ini kali Kak. Maksudnya pendidikannya baru masuk kali ya, bisa jadi ke situ kali ya. Iya. Aku lihat anak Tapi SD-nya udah gede-gede. Kayaknya ini juga karena apa? Kayak katakan Najwa tadi kan, kalau misalkan anak-anak kurang suka sayur, tapi
mungkin itu anak SD ke bawah nggak sih? Kalau SMP, SMA kayaknya Semuanya mereka mau. seneng nggak sih? Iya. Kayak jadi untuk jajan buat jajan di kantin, mereka buat bisa spend money untuk hal lain. Iya, self reward. Iya kan? Kayak banyak kan itu yang beredar. Iya. Kayak yang belum dapat makan siang gratis kayak pengen. Oke. Nah, lanjut nih. Tentu makan siang gratis ini membutuhkan dana ya, kalau kata KBB tadi. Iya. Dana yang nggak dikit ya. Nah, bagaimana pemerintah dapat memastikan kalau alokasi dana ini pada program makan siang gratis sebesar 400 triliun pada tahun 2025 ini benar-benar menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Atas berita yang saya dapatkan, itu mengatakan bahwa pemerintahan telah merancang supaya alokasi dana sebesar 400 triliun untuk program makan gratis pada tahun 2025. Jadi dana untuk makan gratis selama 2025 sepenuhnya ya, itu mencakup 400 triliun yang kami dapatkan ya. Nah, kelompok anak-anak bangsa yang membutuhkan melalui dengan pendekatan bertahap dan berbasis data. Tapi kalau menurut kalian pribadi, gimana tuh tentang alokasi dana yang sangat tidak kecil ini? Oke, mungkin aku duluan kali ya Ya, sekarang gantian boleh. ya. Gantian. Boleh. Biar kalian nafas dulu nafas. Ya apa tuh? Oh ya boleh. Haus boleh ya. Izin. Boleh dong. Oke, tapi balik lagi ya. Celah korupsi dan penyalahgunaan pastinya akan tetap ada. Karena menurut asumsi dan opini saya pribadi, budaya korupsi di negara ini sudah mengakar. Iya, Jadi, sangat ya. tidak semua dapat dijamin lancar dan tetap tepat sesuai sasaran. Kurang lebih dari aku. Kalau Kak Najwa atau KBB dulu, siapa? Yang mau duluan? Boleh. Ngomongin dana ya dari Kak Riza tadi, kan korupsi ya itu emang udah akarnya di sini tuh banyak banget. Jadi yang pertama itu mungkin bisa dari transparansi ya, jadi kayak Iya. semuanya tuh harus tahu, kayak dana sekian harus jelas. Habis itu mungkin bisa dibentuk tim atau mungkin udah terbentuk ya, biar sampai ke sasaran yang tepat gitu. Benar-benar. Jadi butuh partisipasi yang bawah-bawah juga. Terus harus paling penting sanksi sih menurutku. Soalnya kalau nggak ditegaskan bakal ada korup itu sih. Kan nggak lucu ya uang buat masa depan anak-anak nanti kok dikorupsi gitu. Kurang, harus ada Ya, sanksinya. apalagi kayak dananya cukup gede ya. Iya. Kayak sayang gitu loh kalau dia. Kalau dari aku, itu tuh bisa kita minta pertolongan dari masyarakat sekitar. Kayak mungkin gimana ya, pokoknya mereka tuh membantu mensejahterakan aja gitu, makan gratis itu. Jadi kayak dari masyarakat sekitar juga ikut serta supaya emang itu mungkin contoh anaknya yang mau dikasih gitu. Jadi kayak mereka tuh lebih jujur ya mungkin bisa dibilang, yang di sekitar itu bisa apa ya, bisa ngambil, pokoknya ikut berpartisipasi dalam itu biar itu emang teralokasikan dengan tepat. Karena mereka pasti lebih mementingkan anak-anak ini dibanding uangnya, semoga. Karena itu bisa aja entah itu saudaranya, entah itu anaknya atau ponakannya, kan bisa aja. Jadi itu memang benar-benar dikasih kalau dari masyarakat sekitar. Tapi kan kalau dari atas-atasan kita nggak tahu lah ya Kak, nggak tahu gimana mereka mengatur itu semua. Di luar kendali kita. Di luar kendali kita lah itu. Tapi kalau kita, ibarat kita deh, misalnya kita punya tanggungan nih antara ke Mbak Bebe atau Mbak Riza atau Mbak hostnya juga. Misalnya kita dihadapkan pilihan, dikasih tugas untuk memberikan makan gratis ini kepada anak-anak itu. Pasti kita jujur kan? Iya. Jujur nggak? Mungkin nggak kita ambil, dan kemungkinan itu juga kalau udah dikasih ke masyarakat atau ke orang-orang sekitar situ, dan itu bukan berarti berbentuk uang lagi, itu udah berbentuk nasinya, jadi mau nggak mau kita kasih kan? Iya, pasti. Mungkin itu Benar. dari aku. Itu aja. Oke. Dilihat-lihat nih kan dananya cukup besar ya untuk makan siang gratis ini. Itu baiknya mending menurut kakak-kakak ini mending dananya ini untuk makan siang gratis atau mending dialihin buat ngebenerin kualitas pendidikan
dulu nih kayak bangun sekolah kan masih banyak ya sekolah yang kurang lah, maksudnya kurang untuk ditempatin. Gimana nih menurut kakak? Bingung juga ya ini. Iya. Karena Agak berat ya. iya, Agak berat ya? butuh makan butuh, Butuh. pendidikan juga butuh. Jadi sebenarnya 50-50 saling, ya? iya, saling membutuhkan. Jadi kalau makan siang gratis berjalan sendiri mungkin kurang ya, harus didampingin dengan pendidikan. Itu sih, harus jalan dua-duanya. Harus beriringan lah. Iya. Harus beriringan. Mbak dulu deh, Mbak. Aku agak Agak oh iya, ngeblank iya, ya, ngeblank. agak mikir Udah dulu. agak panas-panas Iya, ya. bener Berat ya, bener. berat banget. Berat banget ini bahasa. Agak Jadinya- hati-hati kalau untuk ngomongnya karena Iya, nanti kita takut. masuk Iya. YouTube ini. Iya. Megat. Takut viral. Nggak bisa di Ntar dipotong-potong lagi. Nanti Iya, di- benar. Masuk Oh, TikTok ribet nih. Pit gitu. Iya iya. Nanti potongan-potongannya kan yang diambil Iya. di TikTok. Yaudah, jadi Karisa dulu. Kalau dari opini saya pribadi, berdasarkan kompetensi apapun programnya, intinya mungkin bisa ditanyain lagi, apakah telah melalui proses komunikasi yang terarah, alur yang jelas, dan pemilihan media yang transparan. Karena bisa jadi yang kita lihat ini sebenarnya program makan gratis itu kan dia menggunakan komunikasi massa ya. Iya. Jadi pesannya itu disampaikan untuk menggiring suatu pesan dan kita bisa terima. Iya. Kita bisa terima plus ada lagi satu. Betul. Itu masuk ke studi narasi. Bisa aja ini semua cuma hanya narasi yang dibuat oleh pemerintah agar masyarakat dari yang sini sampai bawah itu wah iya ya seneng ya bener ya Oh, terbantu iya, ya. iya. Nah kurang lebih seperti itu. Jadi apapun programnya sebenarnya intinya dipastiin kita tanya kembali itu udah transparan belum sih sebenarnya dari atas sampai bawah. Terus juga udah terukur belum sih, udah tepat belum sih, dan udah benar atau belum. Oke. Berarti harus transparan ya, harus transparan, harus jelas lah. Iya. Kalau untuk Kak Najwa, Kalau gimana? aku ini pertanyaan tadi gimana kalau biaya makan gratis dialihkan ke yang lain kan? Ya mending dananya itu untuk makan gratis atau mending dialihkan untuk pendidikan, untuk pembangunan gedung-gedung sekolah kah? Oh atau- iya iya iya. Kalau misalnya kita itu kan tahu sendiri ya, kita kan memang lagi krisis banget kalau orang tuh lagi banyak banget kita dengar kalau banyak warga Indonesia bahkan dia termasuk tertinggi dalam hal stunting. Kita termasuk nomor berapa gitu di dunia loh. Jadi kayak emang apa ya? Mungkin dengan cara ini bisa membantu kalau makan gratis tuh mengurangi itu. Jadi ya aku mungkin termasuk orang yang sangat setuju sama makan gratis ya, karena kan dengan ya itu tadi yang aku bilang tadi di awal ya kita tuh banyak yang kekurangan dana untuk makan gitu. Makan tuh kayak susah banget, kayak kita syukur-syukur masih bisa makan, yang nggak bisa ini loh. Mungkin aku orang yang ini ya, yang lebay kali ya. Maksudnya nggak bisa gitu ngelihat orang yang Wajar sih itu. iya wajar. yang kurang nggak makan, apalagi kayak kadang di sekolah tuh kan banyak kayak kesenjangan sosial gitu ya kan. Terus kamu bayangin mungkin itu juga bisa, makan gratis tuh bisa ngurangin kesenjangan sosial juga. Misal nih yang kaya ngebawa yang enak-enak lah. Nah sementara kita yang di bawah, maksudnya yang tidak mereka, kita tuh kayak mau lagi ngiler lagi. Tapi kan kalau kita minta kan mungkin Nggak enak kalau aku di juga. posisi nggak enak gitu. Tapi ya itu makanya mungkin makan gratis bisa juga tidak memperbanyak mengurangin kesenjangan sosial itu menurut aku. Karena ya aku termasuk itulah orang yang tidak tega Kurang kalau misalnya ini ya, nggak enakan. Iya. Benar sih. Jadi bisa mengurangi kesenjangan sosial. Iya benar. Oh ya, ngomong-ngomong makan siang gratis, kan itu untuk pencegahan stunting ya. Menurut kalian, aku mau nanya ya ini, menurut kalian
kita ini perlu nggak sih makan siang gratis itu sebenarnya tuh butuh nggak gitu? Kita yang mahasiswa. Sebagai mahasiswa. sebagai Justru mahasiswa. yang aku lihat seliweran di media sosial aku, malah banyak yang komen, Pak harusnya makan Yang gratis nih mahasiswa sama juga. anak mahasiswa kuliah kita yang butuh, kita yang lebih Iya. butuh gitu. Berarti secara tidak langsung dan mungkin rata-rata tuh pada butuh kali ya. Atau dari kita di sini gimana? Butuh nggak butuh sih. Betul nggak butuh? Kalau aku butuh ya, aku pengen makan karena aku kayak mengurangi dan bikin jatah duit bulanan kita lebih hemat lagi Berarti itu mungkin. bukan pencegahan stunting. Iya, itu untuk Iya juga. Untuk menghemat. Enggak, tadi kan pertanyaannya kan ini. Ya, berarti butuhnya buat apa? Berarti butuhnya buat ya tetap mereka. Cuman kita kalau dapat ya alhamdulillah. gitu. mau lah. Mau lah. Emang kamu nggak mau? Mau. Kalau kita gimana? Mau. Ya, yang paling enak aja. Ya, harus kayak jangan inilah. Harus tertata lah minimal. Nah, tadi kan kita udah bahas anggarannya, kayak gizi itu gimana, pencegahan stunting, pokoknya banyak lah. Nah, terakhir nih, untuk mengalokasikan anggaran besar untuk makan siang gratis ini adalah pilihan yang tepat nggak sih menurut kakak-kakak ini di tengah banyaknya kebutuhan negara? Mau siapa dulu nih? Nah, coba deh. Aku sih berat banget lagi nih. Berat. Ulang lagi. Aku agak mau Agak ngeblank ya tadi. Sambil agak, mikir. Coba gimana? Apa ya jawabannya? Jadi mengalokasikan anggaran besar untuk makan siang ini adalah pilihan yang tepat nggak di tengah banyaknya kebutuhan negara? Mungkin apa ya? Terus semangat, kamu pasti bisa. Ih, bingung. Belum makan? Belum. Ada makan gratis ya? Enggak. Beli. Iya, beli. Udah lapar ya? Ya, ulang. Berarti gini, apakah alokasi dana itu tepat apa tidak gitu? Iya, berarti? kayak dana yang dikasih ke makan gratis sekarang, maksudnya dana yang untuk spend makan gratis tepat nggak atau mending dialokasikan ke yang lain? Nggak, Karena kalau kebutuhan negara itu masih banyak. Iya, dari tadi kan statement aku kan selalu di situ. Berarti aku menurut aku jangan dialokasikan, ya udah tetap berjalan aja. Karena kan kita emang ngebutuhin makan tadi dan banyak juga yang masih ngebutuhin makan. Tapi oh iya, harusnya tuh makan gratis tuh dialokasikannya ke yang membutuhkan aja nggak sih Kak? Maksudnya bukan untuk semua mahasiswa, untuk semua siswa, untuk dari seluruh apa ya namanya tuh Masyarakat umum. masyarakat, kok Nggak umum masyarakat, juga sih. maksudnya untuk seluruh sekolah, tapi hanya untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan dan itu juga bisa mengurangi mungkin maksudnya dana yang dibutuhkan dikurangi. Mungkin maksudnya Kak Najwa itu skala prioritas lah. Iya, benar-benar. Maaf ya agak belibet karena aku kayak lagi ngeblank parah ini. Susah, udah mulai berat Agak banget. Udah berat berat ya. banget takut. berat. Ini kan ini di post ya di YouTube kan. Jadi kayak aduh takut banget lagi salah ngomong blunder viral. Ya nggak akan viral juga sih. Takut aja. We never know. Iya lagi. Ya hati-hati loh. Nggak aman Oke. kok. Kalau Kak Bebe atau Kak Riza gimana? Kak Riza mau jawab duluan? Aku tunggu Bebe dulu yang jawab. Kenapa Sweet deh, sweet. lempar mulu nih? Apa kamu mau jawab? Apa kamu yang menjawab? Nanya aja. Bagian nanya ya. Boleh diulangin tadi pertanyaannya? Apakah pengalokasian dana untuk makan gratis ini udah tepat menurut kakak ini atau mending dananya untuk hal yang lain, untuk kebutuhan negara yang lain? Gimana Be? Buat kebutuhan negara ini terlalu banyak ya butuhnya. Ini mungkin setuju deh. Setuju apa? Setuju dialokasikan ke makan bergizi gratis. Siapa tahu akan menciptakan generasi-generasi emas lainnya. Tapi harusnya mulai dari ibu hamil kali ya bisa. Ya. Nggak dimulai dari anak-anak gitu. Kayak kelas 1, 2 itu aku udah ya masih bisa dengan makan bergizi gratis. Cuman mungkin lebih dini lagi ya dimulainya. Iya benar sih. Setuju. Tapi emang ini ada program buat ibu hamil nggak sih? Untuk
ibu hamil. Iya. Kayaknya ada nggak sih? Ketahu. Butuh atau nggak? Butuh. Ya nanti kita Tuh. coba browsing ya. Iya. Iya. Untuk ibu hamil. Kita cari. Kasihan. Disapuin, disapuin. Oke, kalau untuk Karisa gimana? Oke, kalau mereka setuju, aku nggak setuju aja deh. Iya. Biar biar beda. Ambil beda. Harus beda. Emang Ada harus hitam, gitu harus ada konsepnya, Mbak. putih. Iya. Kalau ada baik harus ada buruk. Benar. Ada merah, ada hitam. Ada merah, ada hitam. Ya, udah bener ya bajunya. Benar. Iya. Jadi kakak nggak ngerasa sendirian lagi. Iya, aku nggak merasa sendiri walaupun memang jawabanku di sendiri mungkin beda ya di sini. Mungkin kalau misalnya makan gratis ini menurut pendapat pribadi ya. Iya, pribadi ya. Kayaknya menurut saya sebagai mahasiswa mungkin ini bisa jadi ya mungkin suara hati kalian juga sebenarnya. Kayaknya kalau makan gratis lebih butuh isi paketan internet nggak sih? Iya. Kan kalau di kelas nanti harus absen nih. Ya Tapi kan, ada absen. wifi, Wifi. kampus, Mbak. Iya, Lemot, kalau nggak- iya. Tapi agak Enggak, lemot. aku lancar. Lembot ah. Soalnya kita beda kampus ya. Oh, beda. Iya. Oh, iya juga, iya juga. Soalnya jadi kayaknya kalau saya Kesenjangan. lebih butuh iya. Butuh ini. Oh iya, terus juga kalau kuota internet bisa dibawa pulang. Bisa dibawa pulang. Jadi nggak perlu isi. Bisa bayar kris. Oh iya, nah, ada yang banyak hotspot soalnya. Sekarang tuh aku mau bayar kris hotspot dong. Kamu juga gitu ya? Iya. Jadi makan belakangan yang penting ada internet. Yang penting bisa ngabarin Bener. kan. Maaf ya Mbak, lucu banget lagi. Gak apa. Ini lagi ini ya, bongkar aib. Iya, Gak apa-apa, wajar kok. Mungkin akan didengar sedikit. Semoga ya. Semoga ada yang potong TikTok terus bikin JJ viral. Oke, lanjut. Lanjut Kak. Kok kita out of topic? Kita sampai lupa sampai mana tadi? Iya. Sampai mending beli kuota. Oh nggak iya sih? benar seenggaknya nggak harus isi kuota tiap bulan. Soalnya tiap bulan lumayan juga nih diisi. Iya lagi. Lumayan. Tiba-tiba kalau- setuju. Untuk internet dulu sempet nggak sih waktu COVID? Pernah ngerasain nggak? Pernah. Dapat. Aku Dikasih. enggak ya? Oh iya. Kok aku nggak dapet? Ada tuh Mbak, dikasih Pas COVID dari lalu kan? dari mana sih itu namanya? Iya. Kemendik. Itu tuh kita dikasih 20 giga, Mbak. Oh iya, masih ingat 20 giga? Oh enggak, Udah aku lupa. pulsa 50.000. Oh iya. Iya, kok beda-beda sih kita? Aku apa ya? Nggak tahu Lupa, ya. pokoknya dapat kok. Iya, ada. Heeh. Oke, fix aku nggak dapet. Serius? Serius, sumpah nggak dapet. Oh, nggak dapet. itu kuota buat anak SMA mungkin Iya. pas kita SMP, kita lagi SMA. iya SMP SMA kakaknya udah kuliah kali. Iya. Berarti di situ mahasiswa nggak dapet ya? Mahasiswa nggak dapet. Loh, Atau harusnya- mungkin ada mahasiswa yang dapet kali. Mungkin. Nggak tahu lah ya. Mungkin dia nggak tahu nomorku aja. Oh iya. Nanti ya abis ini kita kasih, boleh nggak? kasih ya, Oh iya, boleh. boleh. Oke. Bahas-bahas program makan siang gratis. Apa harapan kakak-kakak ini untuk program ini ke depannya? Dari siapa dulu? Ya terserah. Saya jadi penutup aja di sini. Oh, iya. aku deh, Oh, aku. Boleh. Jadi dari kan aja. Harapan aku buat makan gratis ke Iya. depannya karena dari tadi mungkin statement aku mendukung makan gratis Iya. banget ya. Jadi ya semoga teratasi kan itu untuk pencegahan stunting kan. Jadi semoga pencegahan itu tidak jadi pencegahan lagi tetapi udah berhasil. Dan semoga juga dari pembahasan kita tadi juga ada membahas soal atasan yang entah itu dia korupsi atau enggak, semoga itu tidak dilakukan. Semoga dia memikirkan seperti aku tadi pemikirannya kayak ya itu dikasih lah untuk yang membutuhkan karena kan emang yang namanya kebutuhan makan itu emang janganlah sekali-sekali berpikir untuk korupsi buat apa lagi kan? Maksudnya korupsi kan bikin dia ini juga bikin dia apa ya nggak sehat juga haram haram kan buat dia jadi menurut aku ya jangan ada berpikiran lagi untuk korupsi karena ini untuk kedepannya juga untuk anak-anak yang lebih baik lagi lebih bagus dan ya itu kamu abis ini kamu Bebe. Ya, boleh. Kamu. Harapan aku buat program ini ya, semoga tetap berjalan sampai 5-10 tahun ke depan mungkin karena kan nggak mungkin ya 1-2 tahun langsung wow generasi emas nggak mungkin dong. Butuh proses ya. Iya, Butuh proses. Terus semoga berhasil
dan menciptakan generasi-generasi emas yang akan mungkin merubah negara ini lebih baik. Udah cukup Kak Riza Untuk penutupnya. Oke, ini sambil nyontek boleh ya? Jadi aku agak nunduk-nunduk gini nggak apa-apa ya? Karena ini adalah penutup terakhir. Oke, semuanya lihat ke kamera. Ya, jadi apapun program pemerintah itu pasti mereka punya tujuan yang baik ya. Terus sebentar, ini agak miring nih. Sebentar. Lihat contek. Daripada kita salah ya. Oke. Jadi sekarang mungkin pesannya mulai dari kita. Intinya kita sebagai anak komunikasi coba menggunakan komunikasi dan media dengan baik dan benar, dan kita harus bertanggung jawab dalam hal apapun, karena kita sendiri kan tadi termasuk Kak Najwa juga punya beberapa pandangan yang mungkin orang lain beda pandangannya. Jadi barangkali bisa belajar dari sini juga. Intinya apapun akan membuahkan hasil yang baik dengan tujuan dan pesan yang baik dan pelaksanaan yang baik pula, dan jangan lupa kita tetap transparan dalam hal apapun. Oke, kita tepuk tangan dulu. Bantu dong, Obrolan yang sangat-sangat panjang dan menguras pikirannya. Aku masih bisa. Masih semangat ini, masih Jadi semangat. kalau pertanyaan masih lanjut masih bisa. Apa dulu? Apa dulu pertanyaannya? Oke, mungkin boleh minum dulu biar nggak Dari tadi minum mulu. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Ya udah ya. Aku kebetulan ini orangnya haus gitu, gampang haus. kurang. Nggak apa-apa, itu masih full. Ambil. Ini nggak ada makan gitu, Mbak. Oh iya, nanti habis ini ya. Oh, ada. Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Di kos. Oke, setelah ngobrol-ngobrol yang panjang banget nih mengenai topik makan siang gratis atau makan bergizi gratis. Topik yang sangat menarik banget ya. Dan tentunya di setiap obrolan pasti ada yang dapat kita ambil. Semua. Nah, pembahasan kita tadi dapat ditarik kesimpulan bahwasannya program makan siang gratis ini bukan cuma perkara kenyang atau menu makan di jam istirahat. Ini tentang bagaimana negara hadir untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah. Terutama mereka yang selama ini mungkin susah untuk mendapatkan akses makan yang bergizi. Program ini bisa jadi jalan untuk membangun generasi muda yang lebih baik, yang lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih percaya diri. Tapi tentu aja nggak semua hal bakal berjalan dengan mulus. Karena di balik semua janji itu dan rencana yang besar itu, tantangannya pasti ada yang harus kita hadapi. Mulai dari bagaimana makanannya disiapkan, didistribusikan, sampai bagaimana dana triliunan rupiah itu dikelola tanpa bocor di tengah jalan. Obrolan tadi juga mengingatkan kita bahwa kita harus transparansi, kolaborasi, dan partisipasi publik adalah kunci utamanya. Jadi harus transparan ya, seperti yang udah kita ngomongin tadi. Dan yang paling penting itu, jangan sampai program sebesar ini cuma menjadi gimmick politik atau janji manis semasa kampanye. Harus ada keseriusan, kesungguhan, dan pengawasan dari semua pihak biar manfaatnya benar-benar sampai bukan cuma ke meja anak-anak nih, tapi sampai ke masa depan anak-anak. Jadi semoga podcast ini nggak cuma kita dengerin, ketawa, dan semoga obrolan kita tadi dapat bermanfaat bagi yang nonton. Argumen-argumen kita tadi bisa mendapatkan ilmu baru lah buat penonton. Terima kasih ya Kak. Sama. Kak Risa, Kak Najwa, Kak Bebe. Terima kasih juga Mbak hostnya udah mau menuntun kita sampai sejauh ini ya. Karena kalau nggak ada Mbaknya juga kita nggak akan sengalir ini nggak baper banget ini. Kerja bagus. Iya, thank you. Terima kasih udah menyempatkan hadir di sini, Kak Risa. Waktunya udah menyempatkan di sini, Kak Bebe, Kak Najwa. Semoga kita dapat ketemu lagi. Semoga tesisnya lancar Kak. Amin, semoga ASN-nya Amin. Amin. Semoga Kak Najwa tadi kesibukannya kuliah ya. Semoga lancar. Oke. Nggak kerasa ya obrolan kita ini udah berjalan hampir 1 jam lebih. Seru banget ya pembahasannya. Seru parah. Seru dan agak menguras otak ya. Iya, parah. Ini apa ya?
kita nggak ada sesi klarifikasi gitu nggak sih? Maksudnya kayak maaf kalau ada omongan kita yang salah, ada nggak dikasih kesempatan? Boleh, boleh, boleh. Disclaimer. Iya, Ya, disclaimer boleh, dulu. boleh. Boleh. Mau mulai Oh, ya. Guys, aku kalau misalnya ada omongan aku yang mungkin kok aneh, kok di luar pembahasan, aku minta maaf karena manusia bukan nabi, boy. Kamu sama Karina mau klarifikasi? Oh ya, thank you ya. guys, Udah, nonton. udah terwakili sama Udah terwakili. Kak Najwa. Ya, mungkin yang kita obrolin tadi masih ada kurangnya lah. Kita mohon maaf. Dan buat kalian yang nonton, jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Pacar juga boleh, tetangga, mantan, boleh kan. Siapa tahu kalau di share ke mantan bisa jadi bahan obrolan buat balikan. Oh, Siapa nih? Cari ya? Enggak. Oh, enggak ada kan? Ini asbun doang. Udah. Nah, sampai ketemu di lain waktu ya. Stay happy and stay curious. Bye bye. Say bye bye dulu. Bye.